Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah dalam acara podcast kali ini akan disapa hangat oleh saya dan Ustazah Lia yang akan membahas tema cara meraih keutamaan Ramadan bagi perempuan haid. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, gimana kabarnya Ustazah Lia? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat kan ya Ustazah ya pastinya? Pasti dong Ustazah, kan bulan Ramadan ini bulan yang paling ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah. Jadi harus semangat dong menjalaninya. Pastinya dong Ustazah. Berarti sekarang lagi nggak haid ya Ustazah ya? Kebetulan lagi haid sih Ustazah. Padahal rencananya kan mau puasa full ya, tapi ternyata awal Ramadan aja udah haid nih. Ya nggak apa-apa sih Ustazah ya, yang namanya haid ya nggak bisa ditunda-tunda nih oleh perempuan. Tapi semoga nanti setelah ini bisa menjalankan dengan baik. Amin. Jadi rasanya ya sayang sekali ya kalau kita tuh tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Pasti Ustazah, harapannya ya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dari 12 bulan Hijriah, Allah menganugerahkan 1 bulan untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tarawih, dan juga melaksanakan ibadah lainnya dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan pastinya sangat rugi ya Ustazah jika kita tidak bisa memanfaatkan momen ini dengan maksimal. Betul sekali Ustazah. Berkaitan dengan tema kita kali ini nih, boleh sharing nggak Ustazah ke teman-teman podcast semua? Khususnya bagi perempuan yang sedang haid nih, gimana caranya bisa memperoleh keutamaan Ramadan sama seperti yang lainnya? Jadi bisa juga memperoleh pahala berpuasa, tarawih, tadarus, dan lainnya. Oke Ustazah, sebenarnya ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita tetap memperoleh pahala-pahala tersebut. Karena sayang sekali sebenarnya kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakannya. Iya Ustazah, sayang sekali ya kalau bisa tuh saat Ramadan nih puasanya full sih. Ya kalau bisa ya Ustazah itu sih Iya. maunya kita. Tapi memang yang namanya haid itu nggak bisa kita majukan atau kita mundurkan. Karena memang itu adalah ketetapan dari Allah. Iya sih Ustazah, benar sekali. Nah Ustazah, Ramadan ini kan merupakan momen yang hanya terjadi sebulan dalam kurun waktu 1 tahun. Di bulan yang penuh berkah ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah. Pasalnya di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang akan diberikan kepada umat Islam yang beribadah dengan ikhlas. Di antaranya yaitu dihapusnya dosa. Nah Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini berlaku untuk umat muslim, baik laki-laki dan juga perempuan. Nah, meski demikian bagi perempuan terkadang yang merasa ibadahnya menjadi kurang maksimal karena adanya siklus haid, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti puasa, itikaf, dan lain sebagainya. Iya Ustazah, lalu bagaimana nih Ustazah cara memperoleh keutamaan Ramadan bagi perempuan yang haid nih? Nah, haid atau menstruasi ini sendiri adalah sebuah keniscayaan dan siklus alami yang sulit untuk dihindari bagi perempuan. Nah, meski demikian hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita kurang maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, dikisahkan di hadis riwayat Bukhari pada suatu hari Siti Aisyah menangis sebab beliau sedang haid saat itu, padahal beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam kondisi tersebut Nabi Muhammad SAW menghibur beliau dan menjelaskan bahwa itu semua merupakan siklus alami dan tidak perlu ditangisi. Nah, Nabi Muhammad kemudian meminta Siti Aisyah untuk tetap beribadah melaksanakan ibadah haji selain melaksanakan tawaf, karena memang kalau untuk tawaf itu sendiri harus dalam keadaan yang suci Ustazah. Nah, hal ini menjelaskan bahwa meski perempuan itu dalam keadaan haid, ia tetap dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang bernilai positif.
Apakah ada amalan-amalan nih Ustazah khususnya yang dapat kita lakukan pada saat kita haid nih di bulan Ramadan? Dalam cerita perempuan yang haid, nah di bulan Ramadan nih khususnya sebenarnya masih bisa melaksanakan potensi ibadah meskipun dalam keadaan haid dengan melaksanakan ibadah lain yang tidak membutuhkan keadaan suci dari hadis besar. Nah setidaknya nanti ada 3 amalan yang akan disyaringkan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang haid di bulan suci Ramadan. Aduh, apa aja tuh saja amalannya? Ya, yang pertama yaitu memberi makan berbuka puasa. Nah, salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau datang bulan ialah memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Disebutkan bahwa orang yang memberi makan untuk berbuka puasa ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Mau fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri wa ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Yang artinya barang siapa yang memberi makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka ia mendapat pahala sesuai orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini ada di hadis riwayat Tirmizi. Oh, jadi seperti itu ya Ustazah ternyata. Jadi bisa saja kita nanti membantu ibu di rumah seperti menyiapkan makanan, membantu memasak nasi, atau menyiapkan kurma dan es buah untuk berbuka puasa. Betul sekali Ustazah. Terlihatnya memang sederhana ya Ustazah, hanya membantu orang tua di rumah untuk menyiapkan makan, tetapi sebenarnya itu pahalanya sangat luar biasa sama seperti orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau amalan yang kedua nih, apa amalan keduanya? Amalan yang kedua yaitu mencari dan mengajarkan ilmu. Nah, mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu ini dapat menjadi ibadah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Sebab kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ini mempunyai nilai yang baik, nilai yang positif dan menjadi sebuah ibadah. Nah, sebagaimana diriwayatkan Syekh Abu Laits Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang bersumber dari Mu'az bin Jabal, yang artinya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Belajarlah ilmu pengetahuan, sebab sesungguhnya belajar merupakan kebaikan, mencarinya merupakan ibadah, menelaahnya merupakan tasbih, mengkajinya merupakan jihad, mengajarkannya kepada yang belum tahu merupakan sedekah, dan menyerahkannya kepada ahlinya merupakan amal yang dapat mendekatkan kepada Allah." Masya Allah, berarti cocok nih Ustazah amalannya ini untuk para pelajar atau peserta didik yang pada saat bulan Ramadan ini tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Benar sekali Ustazah. Nah, dengan adanya kegiatan seperti pesantren Ramadan atau pembelajaran di kelas akan membuat kita memperoleh pahala yang berlipat-lipat ganda pastinya. Jelas ya Ustazah, karena memang godaannya juga berat ya, pastinya jadi pahalanya jauh lebih besar. Jadi selain pahala puasa, juga pahala dalam menuntut ilmu. Benar sekali Ustazah. Insya Allah kalau misalkan kita ikhlas nih dalam melaksanakannya pasti pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Nah kemudian Ustazah untuk amalan yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan juga doa. Nah di antara amalan yang bisa dikerjakan perempuan haid adalah memperbanyak zikir, sholawat dan juga doa. Di mana di antara zikir tersebut adalah bisa seperti membaca tahmid, takbir, hauqalah atau zikir lainnya di setiap saat. Nah harapannya adalah bisa mendapatkan keberkahan terutama saat Ramadan yang dimana di dalam bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya ya Allah engkau maha pengampun yang menyukai orang yang meminta ampunan, karenanya ampunilah aku. Ya, semoga kita semua diberikan ampunan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah, dan diberikan keberkahan dalam melaksanakan ibadahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pintu maaf Allah itu sangat besar Ustazah. Yang pastinya kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita benar-benar bertaubat taubatan nasuha insyaallah. Iya Ustazah, jadi tadi ada tips dari Ustazah terkait amalan perempuan haid pada bulan Ramadan. Ada 3 ya tadi Ustazah. Benar Yang sekali. pertama memberi makanan buka puasa, yang kedua mencari dan mengajarkan ilmu, yang ketiga memperbanyak zikir dan doa. Tepat sekali Ustazah. Nah, insya Allah kesimpulannya untuk kali ini Islam itu adalah agama yang luas dan tidak pilih kasih atau tebang pilih. Perempuan juga dapat memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan meski dalam keadaan haid dengan memaksimalkan ibadah yang tidak mensyaratkan untuk suci. Wallahu a'lam. Allahu a'lam ya. Wah seru banget ya Ustazah bincang-bincang podcast kita hari ini. Semoga kita semua melaksanakan segala aktivitas khususnya melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah. Semoga apa yang di-sharingkan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman podcast semua. Pastinya Ustazah.
Dan jika ada salah khilaf dari kami selama podcast ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.